Saya hormati rekan-rekan sekalian, sudah ada Ari, Haikal, Dimas belum datang. Ada Yuda, Aris, itu Haris yang mana? Arisnya? Aris apa Haris? Haris. Nanti kita presensi manual aja. Nah, kita tuliskan. Itu sih Advent, Alven, Aulia, Dening, Haikal, Aris, itu sih Yuda. Oh, yang itu Rido lah. Ya seminggu kada masuk saya akan ingat lagi namanya Alven. Baik, karena kita masuk ke materi yang berikutnya lagi ya, yang sudah saya kirim di penugasan itu nanti tolong dipelajari dulu aja. Mungkin ini bisa dipraktekkan di sini, tapi karena kita harus mengejar materi ke mikrokontrol yang baru ini, jadi saya masuk ke materi ini dulu. Nanti kita akan lanjut lagi yang sebelumnya itu ya. Insya Allah. Baik, kita lihat dulu. Ini yang tampak di depan adalah sebuah LCD plus keypad. Mungkin tadi sebagian sudah dibagikan oleh Denny. Ini keypad yang sudah cukup lama tapi belum pernah dipraktekkan baru semester tahun lalu yang mata kuliah yang sama ini saya ajarkan. Tapi juga itu di akhir-akhir. Ini sebenarnya kan sudah pertemuan ke-12 ya. Tapi efektifnya sebenarnya ini pertemuan ke-11 karena 2 kali pertama itu kan yang kedua itu libur. Kalau kemarin itu karena memang kontes robot saya tidak mungkin meninggalkan kawan-kawan bertanding sendirian, jadi akhirnya saya yang meminta. Jadi setiap tahun memang ada pasti satu kali itu yang kemudian saya tidak masuk untuk kontes robot sementara 3 tahun terakhir ya. Nah, ini adalah keypad membran yang kemudian nanti akan kita coba program, bagaimana memprogramnya, dan kita akan langsung menggunakan Arduino Mega Pro Mini yang sudah ada di bawah bagian kanan, kiri ya, mohon maaf, bagian kiri sini. Nah, kita nanti akan kita lihat memprogramnya seperti apa. Jadi sebenarnya sudah bagian ke-9 dari proses input output yang ada di microcontroller ini. Ini kita lewati dulu ya ini ya RTC ini. Ini real time clocknya tapi saya tidak masuk ke sini dulu. Kita masuk ke yang keypadnya dulu aja. Nah ini tidak kita lewati dulu. Ini sebenarnya masuknya nanti koneksinya ke I2C tapi tidak kita pakai dulu sementara ya. Nah kita pakai ini tetap master micro Arduino-nya, mungkin LCD-nya kalau repot menggunakan yang eksternal kita pakai yang internal karena ini nanti pinnya cukup banyak jadi kita bisa gunakan kembali ya. Itu RTC-nya sementara kita tidak gunakan dulu. Sebenarnya RTC itu real time clock ya. Nah kita masuk sini dulu biar cepat ya. Coba dibaca dulu apa itu 4x4 membran keypad. Jadi ini sebenarnya adalah keypad atau keyboard, tapi sebenarnya adalah dia tombol seperti yang ada di sini, cuman bentuknya adalah apa namanya ya, ini plastik atau karet yang kemudian di dalamnya itu ada, kalau mungkin nanti kita lihat kalau dibongkar ya. Nah itulah isinya gitu. Nah, kalau dibongkar itu isinya seperti itu. Jadi dia seperti ada tembaga ataupun logamnya di sana yang kemudian saling menghubungkan antara kolom dan baris. Ini seperti metrik ini ya. Kalau di Excel itu kan ada kolom dan barisnya sama seperti itu. Itu nanti akan kita baca kapan dia nanti ditekan di baris, kapan nanti dia ditekan di kolom gitu. Atau nanti apakah baris yang menghubungkan ke kolom, apakah kolom yang menghubungkan ke baris. Nah, itu dia. Karenanya itu nanti akan ini ya, kalau dilihat ini kan ada 16 tombol ya. Harusnya sih dia akan menggunakan 16 tombol juga atau 16 bukan tombol, 16 jalur juga. Tapi karena dia buat konstruksinya seperti metrik itu tadi, ini kan. Jadi ada kolom ada 4 kolom dan 4 baris, sehingga yang tadinya kita memerlukan 16 pin, kita hanya perlu nanti 8 pin saja di sini. Ya, 8 pin saja yang kemudian kita gunakan. Saya kembali sini dulu. Nah, jadi dia dilapisi oleh yang membran fleksibel sini. Nanti akan kita lihat bagaimana ini kemudian bisa kita baca. Ini belum kita membaca keyboard yang seperti keyboardnya si ini ya, keyboardnya si laptop ya, atau keyboardnya dari PC ini hanya kemudian digunakan untuk keperluan terbatas di microcontroller biasanya.
Dan ada beberapa sih yang kemudian digunakan oleh kawan-kawan di STIMIK Banjarbaru untuk skripsi itu kalau tidak salah untuk password biasanya ini. Mungkin ada, bisa jadi nanti kalau ada yang mungkin berkenan membuatkan kunci di itu ya di pintu, atau mungkin di rumahnya mau dibuat kunci password gitu. Jadi kalau misalkan tidak tahu passwordnya, tidak mau kebuka ininya. Sebenarnya hanya pakai solenoid biasa ya. Jadi mungkin ada yang nanti bertanya. Kadang-kadang kita belajar sesuatu itu kan tidak tahu aplikasinya apa. Nah sekarang coba. Ini keypad ya, keypad membran ini. Kalau di microcontroller nanti bisa untuk kemudian kalkulator ya bisa ya. Kalkulator atau jam digital. Tapi kalau jam digital ini kebanyakan ini ya, kebanyakan tombolnya. Misalkan ada lagi pintu berpassword gitu ya. Pintu berpassword atau nanti aplikasi yang lain yang kemudian bisa menggunakan ini. Termasuk misalkan kalau kita membuat program untuk mesin cuci misalkan gitu ya, itu bisa juga digunakan ini. Baik, kita lihat. Ini bagian dalam tadi sudah saya sampaikan. Kemudian konektornya kita gunakan nanti 8 pin dari microcontroller ATmega 2560. Jadi di sini nanti akan kita perkenalkan ATmega yang baru. Kalau yang sebelumnya kita menggunakan ATmega 328, ingat. Ini kalau nanti ditanya lagi. Jadi Arduino itu sebuah perusahaan yang kemudian open source ya, yang kemudian membuatkan buat hardware dan softwarenya. Nah, software. Hardwarenya ini Arduino board nih, Arduino board. Nah, di sini macam-macam, misalkan ada yang Uno, kemarin yang paling pertama karena dia paling pertama disebutnya Uno. Ini kan bahasa Italia atau bahasa apa tuh? Ya, Uno itu artinya satu. Nah, ini isinya ATmega 328. Nanti ada lagi yang misalkan Dagu, Dueci Mila gitu ya, Dueci Mila. Kemudian ada yang Due Milanov. Kemudian ada yang Mega 2560. Kemudian ada juga yang kita ini adalah Mega Pro Mini. Mega Pro Mini ini ATmega microcontrollernya ada yang ATmega saya lupa satunya, 128 kalau tidak salah. Nah, yang kita gunakan ATmega 2560. Nah, yang di sini juga ATmega 2560 pastinya dia pakai ATmega 2560. Ya, silahkan masuk. Ya, di Milanov ini yang kita punya di lab itu dia pakai ATmega 168. Dagu ini juga ada nanti yang pakai bocor. bocor tidak. Nah. Ini aja nih. Kasihan ini ya. Apa namanya? Lap ganti. Mungkin terlalu banyak isiannya. Minta tisunya ya. Terima kasih. Aulia. Ini sih Adis. Seminggu tidak masuk, saya lupa lagi di sana. Baik, kita lanjut. Ini yang tadi di Milanov dia pakai ATmega 168. Dagu ini macam-macam, dia pakai ada yang ATmega 168 juga misalkan. ATmega 168. Nah, yang kita pakai sementara ini atau kemarin itu adalah yang ini. Yang kita punya di lab tuh ini. Kemudian kita punya di kalau robotika punya ini. Yang kita akan bahas hari ini adalah ini. Nah, nih. Nah, tadi terkait dengan softwarenya ini saya mengingatkan saja. Dia ada namanya Arduino, ini saya pakai huruf besar semua ya. Arduino IDE. Integrated Development Environment. Nah. Baik, kita lanjut. Yang tampil di layar
sekarang adalah tadi membran keypadnya yang kemudian akan kita coba praktekkan, mudah-mudahan waktunya cukup. Nah, tombol-tombolnya kalau di sini keterangannya ya, ini dari yang membuatnya, si produsennya, dia dibuat dari silikon katanya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Nah, di bagian belakangnya tadi saya sampaikan ke Denny, itu ada stiker sebenarnya. Di sana ada adesif ya, adesif material maksudnya. Itu yang kemudian bisa lengket, bisa ditempel. Jadi kalau misalkan ini sebuah box alat gitu ya, itu bisa ditempel gini intinya. Jadi di dalamnya ada microcontrollernya, kemudian di sini ada keypadnya. Mungkin kalau mau ditambah di sini ada layar LCD-nya. Jadi nanti bisa bisa kita gunakan untuk apa? Nah kemudian, oh ya, saya berpikir mungkin ada juga yang kemudian bisa jadi berpikir ya kalau si sekali lagi kalau penelitiannya si anak TI itu kan harus ada kemudian sebuah metode yang diimplementasikan di dalam skripsi atau penelitiannya. Termasuk misalkan mau implementasikan AI ya. Nah, saya masih berpikir bisa tidak kita menyelipkan AI di mikrokontroler itu nanti yang akan kemudian jadi bahan penelitian saya mungkin berikutnya terkait dengan bagaimana memprogram AI sederhana di mikrokontroler gitu ya. Nah, jadi AI itu kan awal-awalnya kalau saya mengajar itu ya, saya mengajar kecerdasan buatan dulu ya dengan neural network. Itu dia sebenarnya ada misalkan kalau saya ingin menebak ini ya. 5 ditambah 5 sama dengan 10 gitu ya. Pertamanya ini saya ajar gitu. Misalkan 3 ditambah 3 sama dengan 6. Kemudian 7 ditambah 4 sama dengan 11. Nah, saya ajari dulu AI-nya dengan kemudian melihat dari persamaan ini. Kemudian silakan. Kemudian AI-nya baru kita suruh menebak nih dalam tanda kutip ya menebak. Setelah dia diajari kemudian dia menebak. Ini ada namanya pelatihan. Kemudian AI itu kan biasanya tidak lepas dari dua itu pelatihan dan pengujian. Kan kita suruh dia menambahkan angka yang belum pernah muncul di sini. 2 tambah 9 berapa? Kemudian misalkan yang belum muncul lagi 6 ditambah 8 misalkan. Nah, ini pengujian. Nah, si AI itu cenderung pada dua ini. Mungkin nanti kalau ada yang kemudian bisa menemukan AI sederhana terkait dengan penjumlahan ini yang bisa kita tanamkan di mikrokontrol itu nanti bisa jadi sebuah penelitian atau skripsi. Jadi kita masukkan di situ nanti kan muncul di LCD. Silahkan masukkan angka pertama. Silahkan masukkan angka kedua. Bukan gitu. Kita masukkan angka pertama kedua. Tapi dia tidak secara komputasi di dalamnya tidak menambahkan A ditambah B pada dia, tapi dia menebak dari pelatihan-pelatihan sebelumnya. Jadi bisa jadi pada saat kita masukkan angka variabel 1 dan variabel 2, dia menebak juga bisa jadi salah. Nanti kan kalau kita menggunakan komputer tuh pakai neural network tidak masalah kalau soal ini. Karena apa? Karena kita latih dari misalkan 10 atau 20 angka penjumlahan seperti ini, kemudian kita minta dia menjumlahkan itu cepat sekali. Santai aja istilahnya kalau ini ya dia menjumlahkan angka yang sederhana ini. Bahkan bisa jadi kita angkanya lebih dari 1 digit ini ya. Itu bisa jalan dia. Tapi kalau itu di PC di komputer, jadi dia nanti akan membentuk sebuah file yang kemudian kita sebut sebagai apa ya? Basis pengetahuannya gitu. Nah, itu yang kemudian saya masih berpikir bisa tidak itu kita terapkan di microcontroller. Kalau misalkan yang sementara ini terjadi itu kan AI itu diolah oleh si komputernya kan, oleh komputer. Nah, mungkin kalau kawan-kawan lihat di review-review laptop-laptop sekarang itu ada AI chip yang kemudian sudah ada ditanamkan. Jadi di prosesor utama ada subbagian di situ yang kemudian AI chipnya. Ada juga yang dibuat terpisah. Termasuk juga yang di handphone-handphone yang sekarang itu kan sudah ada AI chip yang khusus kemudian ditanamkan di komputer. Jadi dia AI-nya itu tidak lagi ngakses ke chat GPT misalkan atau ngakses ke mana ya yang punyanya Bart gitu ya yang punya Google atau yang punyanya Elon Musk itu ada juga tapi yang berbayar itu. Jadi tidak ngakses sana tapi sudah ada AI di dalam chipnya. Jadi maksudnya AI-nya ditanamkan dalam sebuah chip. Nah, itu yang saya masih apa namanya?
kira-kira bisa tidak AI sederhana tadi kita misalkan tanamkan di mikrokontroller. Tapi entah itu kemudian bisa memakan memori berapa banyak. Belum tahu, saya belum pernah nyoba. Nanti akan kita mungkin coba riset sama-sama di situ ya. Baik, ini adalah bagian bawah tadi kalau dibuka ya, stikernya si keypad membran. Kita kembali ke keypad membran ini. Jadi kalau dibuka stikernya itu isinya itu. Bagian belakangnya, bagian depannya angka 1 sampai 0 itu atau 0 sampai 9, kemudian ada bintang, ada pagar, kemudian ABCD. Nah, secara elektronik koneksinya seperti ini ya. Atau secara diagram koneksinya itu tadi yang saya sampaikan, kalau misalkan itu ditekan angka 7 maka itu adalah baris ketiga kemudian terkoneksi ke kolom 1. Nah, itu contoh sederhananya ya. Kemudian kalau kita tekan angka 1 itu adalah baris ke 1 connect ke kolom 1. Mungkin nanti kalau pas ujian bisa jadi ditanya ini ya. Saya masih ragu-ragu apakah bisa ujian praktikum, tapi anggap saja ujiannya teori gitu ya, anggap saja ujiannya teori. Jadi mungkin kalau misalkan ditanya, coba jelaskan kemudian kalau kita menekan angka 2, 5, 6, 0 itu yang terjadi apa? Nah, kalau misalkan di sini ya, itu angka 1, di sini contohnya angka 7, mohon maaf. Angka 7 yang ditekan, maka itu sebenarnya adalah dia row 3 atau baris ketiga itu terkoneksi ke kolom 1. Nanti dia kalau pada saat kita memprogram itu akan bergantian ya. Dia akan melakukan pengisian apa sebenarnya? Scanning ya isinya, scanning di baris dulu, kemudian scanning di kolom. Jadi pada saat dia melakukan scanning di baris, kolom yang kemudian diberikan daya atau dihubungkan ke positif atau negatif. Nanti ya kita lihat nanti di program. Saya lupa. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kita lanjut dulu. Ini ada 16 tombol ya yang kemudian kita bisa gunakan, dan kita hanya perlu menggunakan 8 pin saja dari digital pin microcontrollernya. Jadi nanti dia akan di satu saat di setting sebagai output, satu saat nanti di setting sebagai output ya. Satu saat sebagai input dan output. Jadi bergantian. Misalkan pada saat row ini diberi sebagai output ya nanti ya dari microcontrollernya, maka kolom ini di setting sebagai input di microcontrollernya. Dan berkebalikan, kalau misalkan kolomnya kemudian di setting dari mikronya adalah sebagai output, maka di kolom di barisnya ini akan dijadikan input. Dibalik seperti itu, dia akan selalu bergantian. Jadi konsep dasarnya kurang lebih seperti itu, secara bergantian akan nah makanya di situ ya, akan dibolak-balik ya. Kolom jadi input, baris jadi output. Baris jadi tadi kolom jadi input, baris jadi output. Kemudian kolom jadi output, baris jadi input. Nah, kurang lebih seperti itu, berkebalikan. Nah, dia memberikan notasi di sini untuk kemudian baris dan kolomnya. R itu untuk row ya atau baris, C itu untuk kolomnya. Nanti akan kita hubungkan dia ke microcontroller ATmega 2560 yang ada di Arduino Mega Pro Mini. Kita menggunakan itu kemarin, baru hari ini ya. Kemudian kita akan lihat nanti secara pinnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini kalau kita menggunakan Arduino Uno yang ada di modul master micro Arduino ya. Jadi ditancapkannya kurang lebih seperti itu. Jejer saja dari pin 2 ke kolom 4 tadi, ingat ini. Ya, kalau kita lihat keypadnya arah ke depan seperti ini, maka kolom 4 itu paling kanan bawah. Kemudian kalau dilihat secara hubungannya ke Arduino Uno kurang lebih seperti itu. C4 tadi yang paling kanan itu di nomor 2. Kan dia geser nih. C4, kemudian C3, C2, C1. Seperti itu hubungannya ya. Nanti boleh dicoba di Arduino Uno, boleh juga langsung kita mencoba ke Arduino Mega Pro Mini-nya. Tapi saran saya sih langsung saja nanti kita coba ke Arduino Mega Pro Mini biar ada pengalaman baru. Kita tidak menggunakan kabel USB Type B ini ya, Type B. Type B itu Type A, tapi kita akan gunakan kabel yang micro USB. Nah, kabel micro USB-nya ada di bawah kayaknya. Nah, kita akan gunakan kabel ini.
Ini ada lagi kayaknya. Nah, teman-teman bisa pakai atau gunakan ini. Jadi ini saya pastikan ke Pak Ruslan kemarin. Pak Ruslan yang kita perlukan kabel data, bukan kabel charger. Karena kalau kabel charger nanti pada saat kita program tuh nggak mau. Jadi harus kita coba pakai kabel data. Jadi Pak Ruslan sudah memastikan ke, dan saya juga sudah coba itu untuk nanti kita bisa memprogram ini kita harus pakai kabel data micro USB. Dan saya lupa di antara sekian banyak Arduino Mega Pro Mini ini ada yang kemudian dulu itu yang tidak sempat atau kelewat saya menyoldernya. Jadi kalau nanti tidak bisa koneksi ke keypadnya, bisa jadi itu karena saya lupa menyolder salah satu atau salah baris di itunya ya. Nanti dicoba saja dulu. Nah ini koneksinya sekarang pakai micro USB. Saya belum punya yang Type C ini ya. Kalau tidak salah sekarang itu ada Arduino ini yang sudah konektornya pakai Type C. Jadi sudah mengikuti perkembangan zaman dia tidak lagi menggunakan micro USB. Kalau ini kan dulu pakai Type B. Kalau ini saya tidak bawa. Saya punya yang dulu micro control ini yang Arduino ini dia pakai USB, pakai mini USB. Ada di robot yang berkaki itu dia pakai mini USB. Jadi ini Type A, kemudian ini Type B, ada yang mini USB, ini micro USB, ada nanti yang Type C. Nah, kita belum punya yang Type C. Besok-besok kalau nanti sudah harganya cukup murah, itu bisa kita minta ke kampus. Tapi nanti bisa jadi angkatan yang berikutnya ya, yang kemudian bisa mempraktekkan Arduino yang sudah menggunakan koneksi atau konektornya Type C. Baik, kita lanjut. Itu kalau nanti ini saya kirimkan atau boleh dipoto. Saya sambil nge-WA agak ini ya. Nanti kita lihat saja ya. Koneksi ke, nah ini Arduino Mega Pro Mini-nya ya. Bentar. Ini tadi koneksinya kalau kita menggunakan Arduino Uno. Nah kalau kita menggunakan Arduino Mega Pro Mini ini ya, ini nanti langsung kita tancapkan begini aja karena dia, silakan, Mahmudi. Karena dia di sini sudah pakai header male, sedangkan ini konektornya kan female. Jadi langsung tancap aja nanti, tapi perlu dilihat dia nanti koneksinya ke pin berapa. Karena nanti kita jangan-jangan mengoneksinya pin 17, 18, 19, 20 misalkan gitu ya. Tapi memprogramnya di pin 25, 26. Jadi bingung jadi ya anunya si mikronya membacanya. Baik, ini koneksi secara keseluruhan ya dari Arduino Mega Pro Mini yang kemudian kita akan coba praktekkan hari ini. Jadi sambil jalan kalau kawan-kawan yang kemudian bawa laptop itu bisa dibuka Arduino IDE versi 232-nya. Kemudian nanti bisa dipilih Arduino Mega 2560. Nah, kemudian kita lanjut dulu. Ini ada sekian banyak digital pin yang ada di sini ya. Ada mungkin lebih dari, bisa jadi ada 50-an kalau tidak salah ingat. Saya tidak ingat persis ada 50 berapa di situ. Kalau kawan-kawan bisa lihat di situ bisa terlihat ya anunya jumlah pin yang kemudian kita bisa program itu sekian banyak dengan satu chip kecil ini. Makanya saya berpikir bagaimana kemudian kita bisa menanamkan AI sederhana di sini yang kemudian bisa bisa melakukan proses penjumlahan misalkan seperti itu ya nanti ya. Baik, tapi penjumlahannya bukan berdasarkan komputasi biasa yang 0 tambah 1 jadi 1 atau 2 ditambah 9 jadi 11, tidak. Tapi dia menggunakan, kita latih dulu, kemudian basis data pelatihannya itu kita tanamkan, baru kita kemudian masukkan ke chip microcontrollernya. Nah, ini ya kalau diperbesar dia menggunakan dua buah, kalau kawan-kawan bisa lihat itu ya, dia menggunakan dua buah kristal yang di situ tulisannya 16.000 dan 12.000. 16.000 itu untuk operasional dari si chipnya sendiri, mikrokontrolnya. 12.000 itu 12.000 kHz ya, atau 12 MHz. Kemudian yang 16 MHz itu ini kebalik nih anunya di gambarnya ini. Bisa dibalik nggak? Rotate. Saya balik dulu ya. Nah, biar jangan jungkir balik kanunya, otaknya melihat slide. Nah, from current slide. Nah, ini ya.
Jadi yang 12 MHz kalau kawan-kawan lihat ada tulisannya 12 di situ, itu adalah nanti koneksi dia ke eh, laptop kita ya. Jadi pada saat kita nanti memprogram via USB port, maka yang 12 MHz itu yang kemudian berperan untuk menjembatani dari laptop ke microcontrollernya. Jadi ada USB controllernya itu yang kalau tidak salah ini nih. Ini USB controllernya. Jadi kalau kita colok ke micro USB sini, nih ya, ini ada micro USB yang sebelah kanan nih ya, yang warna merah tulisannya micro USB. Itu kawan-kawan kan bisa lihat langsung sini. Yang saya tancap kabel nih kan. Nah, itu chipnya itu adalah di sini ya, yang untuk kemudian menjembatani kalau kita sebut sebagai dia adalah micro USB bukan USB controller ya, USB controller di sini. Jadi dia kalau nanti kita memprogram itu chip ini yang kemudian menjembataninya sebelum kita nanti menjalankan secara apa istilahnya secara mandiri atau secara otonom dari chip mikrokontrolernya ini. Dia akan menggunakan kalau chip mikrokontrolernya dia menggunakan kristal yang 16 MHz atau dia bisa bekerja dengan kecepatan kurang lebih clocknya itu 16 MHz. Kalau laptopnya si Haikal, laptopmu berapa MHz kalannya? Biasanya di atas 4 ya kira-kira ya. 4 GHz kemudian 8 core lagi misalkan gitu ya. Core-nya ada 8. Jadi 4 GHz itu dikali 8. Kalau saya ini bentar ya. Saya juga penasaran nih, saya lupa. Saya pakai prosesor berapa ya? Kita lihat. Itu ada di mana ya? Pas ini. Nah, ini ya kalau ngelihat di task manager ya, Control Shift Del kemudian ada task manager itu. Ini komputer saya dia pakai sebenarnya maksimalnya mungkin 4 sekian giga ya. Tapi sekarang yang tergunakan adalah 30 berapa sekian persennya nih. Base speednya 1,5 giga tapi dikali 4. Berarti maksimalnya dia sekitar 6 gitu ya. Ya, kurang lebih 6. Nah, sekarang kan kalau kita lihat itu kan sekitar 40-50 persennya itu sekitar 3. Jadi kalau dikali 2 ya kurang lebih ya sekitar 6 GHz. Speed maksimalnya ya dia ya. Nah, termasuk di sini memorinya berapa giga yang sudah tergunakan. Dari 16 giga itu sudah separuhnya kurang lebih ya. Ini available-nya 7,8. Kemudian ini disknya, nah juga kecepatannya, wifi-nya, GPU-nya karena kita tidak menggunakan grafis yang terlalu banyak, jadi dari berapa nih? 8 giga yang tersedia itu hanya sekitar 0,46% di sini. Jadi kawan-kawan bisa lihat di sini ya. Ini secara sederhana kalau orang menanyakan berapa memori, berapa kecepatan prosesornya. Jadi kalau saya tadi kan kebetulan prosesornya ada 4 nih ya, dia 4 core itu. 4 prosesor, satu soketnya satu aja, kemudian base speednya satu core-nya itu 1,5. Baik, itu sekilas tadi kalau ditanya berapa, Haikal berapa kal? 1,1. Ada berapa core di situ? Nih, cores. Nah, 2. Itu prosesornya apa sih? Oh, Celeron. Oh iya. Iya. Ini ya ini di atas nih tulisannya ada nih CPU Intel kemudian Core i7. Ini seri tahun 2020. Ini tahun 2010 2020 generasi ke-10. Sekarang sudah tidak lagi generasi-generasi ini langsung Core i berapa? Tidak baik. Lupa saya. Hah? Lupa saya sekarang itu tidak pakai core-core lagi ya. Intel i7 Intel ya, kalau tidak salah gitu. Berapa? Oh, Yudo prosesormu? Oh, dia 6 core. Nah. Oke, 12 ya. Ya berarti itu tahun 2022 resminya keluarnya ya. Baik, kita lanjut.
Nah itu ya, sudah sekilas itu pengetahuan dasar untuk kemudian kawan-kawan dari orang-orang IT atau orang TI atau orang-orang komputer, maka hal-hal seperti itu yang kemudian sederhana, tapi kadang jadi penilaian orang di awal. Kadang gitu kan kalau kalau misalkan wawancara kerja itu, cara ini gimana gitu. Nah kita lanjut ya. Nah di situ ada sekian banyak. Kemudian oh kenapa tadi saya balik? Karena tulisan pin-pinnya itu ada di kebalik ini. Nah itu alasannya kenapa saya balik slide ini, saya lupa. Nah, kalau kan bisa lihat situ kan, A 0 sampai A sekian itu ada di situ. Jadi dia ada 16 analog pin. Kalau yang Arduino Uno itu hanya kurang lebih 6 analog pin. Di sini ada 15. Kemudian digital pinnya sampai digital pin berapa nih? Di sini 47 ada. Sampai 53. Berarti ada 54 digital pin kalau tidak salah yang kita bisa gunakan ya. D0-nya ada di bawah nih. Ini yang saya tunjuk. Ini saya nggak bisa nulis nih. Ini D0-nya sini. Terus 4, 5, 6, dan seterusnya. TXRX dia kalau tidak salah punya dua ya. Lupa saya ini. Ini satu yang ada di sini. Oke. Ini tegangan inputnya bisa dari situ. Outputnya juga ada bisa. Kita ambil 5 volt nanti dari sebelah pojok kiri bawah nih ya. Oke, berarti 5 volt GND-nya dari situ. Nanti bisa diambil. Jadi rata-rata hampir semua board Arduino itu punya nanti output 5 volt dan output 3 volt. Inputannya tergantung dari spesifikasi Arduino-nya ya. Ada yang kemudian dia maksimal hanya 7 volt gitu, ada yang maksimal sampai 12 volt, tapi jangan lebih. Kalau saya sih menyarankan kalau misalkan bisa kita nanti menggunakan gini ya. Ini ada Arduino board kan ini nih. Arduino board, Arduino ya. Misalkan Mega 2560. Nah, ini kan ada input powernya ini. V-in ya. V-in tegangan input. Nah, kalau bisa di sebelum V-in ini masuk ke salah arah. Arahnya ke atas. Nah, V-in arahnya sini ya. Kalau bisa sebelum V-in ini ada regulator di sini namanya. Regulator 5 volt. Nah, terlepas nanti inputannya ini bisa berapa ya, misalkan dari 5 sampai 12 volt misalkan. Ada bahkan itu ada yang dari 5 sampai 24 volt misalkan. Nah, ini ya. Jadi kalau bisa pakai ini. Di pasaran kadang-kadang ada yang menyebutnya UBEC. UBEC 5 volt atau juga step down ya. Step down variabel. Step down voltage step. Udah itu aja step down aja. Orangnya punya step down. Baik, kita lanjut lagi ya. Nah, untuk nanti kita bisa koneksikan ke apa namanya? Arduino Mega Pro Mini, kita tancapkan di sini. Sini ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nih ya. Alhamdulillah. Dia kita koneksikan di pin 17 sampai pin 31. Tapi bukan berarti 17, 18, 19, 20, 21 enggak. Itu setelah dia 17, 19, 21, 23 loncat ya. Kita pakai pin yang sejajar dan itu dimulai dari pin 17, 17, 19, kemudian 21, 23, 25, 27, 29 dan 31. Jajar pas di bawah paling pojok. Digital pin paling pojok ya. Jadi kalau kita ngadap ke USB micro-nya ke sebelah kanan, maka kita ambil paling bawah. Nah, kalau habis pin. Jadi nanti ada tersisa pin yang atas tuh. Nah, kalau kawan-kawan bisa lihat di situ ya, masih banyak sekali yang kemudian kita masih bisa gunakan di situ papan apa namanya digitalnya. Nah, kalau tadi kita menggunakan Arduino Uno itu kan pinnya 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Tapi kalau sekarang kita menggunakan Arduino Mega Pro Mini ini harusnya kita bisa sesuaikan pinnya. Ntar. Saya ubah dulu. Sudah ubah nggak? Nah.
Ini jadi pin 31 ya. Kemudian ini jadi pin 29. 29. Ini jadi pin 27. 27 ini 25. Oh, bukan, ini LCD, mohon maaf. Kita Arduino untuk LCD, bukan, ini bukan untuk keypad. Salah. Arduino ini pakai Arduino Uno ya. Kita bisa gunakan pin yang sama ya nih ya, Arduino Mega Pro Mini ini. Kan ini tidak dipakai di pin Arduino. Kecilkan. Mega Pro Mini. Nah, jadi kita bisa gunakan LCD yang ada di master micro Arduino itu. Jadi nanti kita koneksikan ini untuk LCD-nya. Tidak perlu LCD yang apa namanya I2C kalau misalkan mau. Kalau misalkan mau yang pakai I2C juga boleh. Tapi ingat kemarin caranya kita harus melakukan scanning dulu. Nah kalau ini tidak, kita langsung pasang saja pin 2, 3, 4, 5, 6, 7 di Arduino Mega Pro Mini-nya ke pin dari si LCD yang ada di sini. Nah, ini LCD itu kan kemarin kan sini kan koneksinya kan. Ini. Konektor 3, 1 2 3 4 5 6-nya di situ nanti akan kita pasang pin 1 dari konektor sini ke pin 2 dari Arduino Mega Pro Mini. Jadi kita perlu nanti kabel atau jumper yang female to female ya, female to female. Baik, sebentar ya kita lihat dulu ya. Nah, ini kalau ini yang kemarin LCD itu yang kita menggunakan Arduino Uno ya. Tapi kalau setelah ini kita akan gunakan Arduino Mega Pro Mini. Jadi bentar, ini tadi sudah oh ya. Ada beberapa hal yang kemudian kita perlu instalasi dulu ya. Jadi kalau ini tadi bentar. Saya slideshow dulu. Nah, ini koneksi dari keypad dan juga LCD-nya. LCD-nya belum saya pasang. LCD-nya belum saya pasang. Tapi nanti kebalik nih gini. Balik-balik ya jadinya nanti nih. LCD-nya ngelihatnya kayak gini, tapi keypad-nya kebalik. Gak apa-apa. Soalnya ini kalau saya balik gitu ya, micro USB-nya di sebelah dalam. Jadi micro USB-nya harus di sebelah luar sini, karenanya gini. Jadi ini nanti kebalik kalau kita lihat LCD-nya ada di sini soalnya. Hadap ke kita ke depan, tapi keypad-nya kebalik, satunya jadinya ke bawah. Kalau kita pelintir nanti ininya bisa rusak. Baik, sambil diingat-ingat yang bagian itu dulu, bagian koneksinya ya. Nanti kita lanjut lagi di bagian program. Coba koneksikan dulu 6 pin. Jadi ada bentar. Di bagian sini tadi pojok. Saya kebelakangkan dulu ya. Nah, ini powernya. Jadi ini kan master micro Arduino itu kan perlu power kan? Kita perlu pasang powernya dulu dari Arduino Mega Pro Mini ini ke sini ya. Ini nanti ada pin di bawah, pojok kanan bawah itu ada 5 voltnya nih ya. 5 volt itu 1, 2, 3. Kalau 2 pinnya itu ground nih. Saya ambil dulu kabel female nih, female to female ya. Saya pasang dulu groundnya. Yang paling aman itu pasang ground dulu. Nih, 2 dari kanan ya bawah. 2 dari kiri, mohon maaf. Itu ke groundnya sini. Nah, ini kan sudah saya pasang groundnya. Satu lagi saya perlu kabel ini ya. Nah, nih. Pas ini warnanya merah nih ya. Sebelahnya baru saya hubungkan ke positifnya sini. Nah, kalau sudah yakin itu hubungannya baru kita coba colok atau tancapkan ini ke. Nah, udah nyala kan gininya. Nah, sekarang si Master Micro Arduino modul ini dapat power bukan lagi dari Arduino Uno tapi dapat power dari sini. Bentar, saya buka kamera yang di sini dulu ya. Kamera. Kameranya belum aktif. Activate. Nah, biar ada save dulu. Jadi di rekaman ini saya ada mukanya. Nah, maklum gitu ya. Kalau YouTuber itu gitu. Apa-apa direkam gitu. Ya. Nah, jadi gini.
koneksinya ini sudah nyala. Nanti kan kita hubungkan lagi. Oh, berarti saya perlu 6 pin tadi ya. 6 pin LCD ke sini. Jadi pin 2, 3, 4. Nah, ini. Nah, jadi sudah beres ya urusan power. Urusan power sudah beres, sudah nyala. Sekarang kita hubungkan yang ini lagi. Pin 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari pin 1, 2, 3, 4, 5, 6 di RS-nya itu. Jadi saya tancapkan dulu nih ke RS. Ke konektor 3, mohon maaf. Konektor 3 di papan itu. Jadi ya, saya coba koneksikan dulu ya. 3 pin lagi. Nah, ini 3 pinnya sudah ada. Kebetulan saya belum sempat memasang ini juga, jadi sambil kita pasang. Nah, ini akan kita hubungkan ke pin 2. Jadi konektor 1 itu ke pin 2 Arduino GoPro Mini. Pin 2-nya ada di mana? Ada di atas. Nih, sini ya. Ini pin 2-nya nih. Nah, setelah RX. Kalau dilihat dari sebelah situ, dia di sebelah mana ya? Saya kembali ke sini dulu ya. Dia pin 2-nya itu ada di sebelah mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pin dari sebelah atas kiri ya, dari kiri sebelah atas. Pin ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, hitung aja dari kiri ya. Jadi pin 2-nya ini tadi dari 7. Itu untuk patokan pin 2 atau D2 dari si master apa dari microcontroller Mega 3 2560 Arduino Mega Pro Mini ya. Ini warnanya abu-abu apa ungu-ungu. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ya. Ada yang lepas ganti yang lain. Ada lagi lah modul yang lain. Nah, itu yang kayaknya yang belum disolder tuh, lupa ya tuh. Kelewat satu. Nanti saya bawa aja nih dulu nih. Ini pin ininya kah? Belum, nah ya kan belum solder. Nih di bawa dulu. Diamankan. Nah, kita coba dihubungkan pin 2, 3, 4-nya nih, micro USB-nya saya cabut dulu aja. Saya belum juga menghubungkan ini, jadi sambil kita sama-sama menghubungkan dari D2, kemudian D3-nya bawahnya. D3, kemudian 4 lagi satunya. Baru 5. Ini warna hijau. Hijaunya ke pin 5. Kita 5. Ya, bentar. Kita ambil video dulu ya. Ini biasanya pesanan Pak Arsat. Mahasiswa praktikum. Oke, 1, 2. Kemudian 67, 6-nya atas. Nah, udah di saya sudah selesai koneksi LCD-nya. Kemudian kita coba masuk lagi. Ini saya pakai SPS ini. Saya freeze sebentar ya.
Ya, dia yang bawah itu ganjil, yang atas itu genap. Kita pakai yang ganjil genap ya. Nih, jadi dia bersilang atas bawah atas bawah. Saya ke Arduino dulu ya. Arduino. Sep, sep. Ini kuliah ke 12 ya. Arduino Mega Pro Mini LCD 16x2 dan membran. Tanggal 6 Mei. 6 Juni 2024. Nah, saya sudah masuk ke Arduino-nya ya. LCD dan membran. LCD keypad ya. Keypad kelas. Oke. Saya simpan ini. Enam Juni. Mega Pro Mini 2560. Plus keypad 16 button plus LCD. Nah, jadi LCD-nya kita pakai yang ini ya, pakai yang Arduino 25. Kita tadi pakai 234567 ya. Nah, ini harus disesuaikan nih. D7-nya kayak satunya kayak tadi satunya ke 2. Ini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, kenapa ini penting saya dokumentasikan, karena kalau nanti kawan-kawan membaca lagi ini ya, kalau saya berikan ininya filenya, maka ini yang kemudian kita bisa kembali gunakan koneksi ini. Saya berkali-kali sampaikan kalau nanti kawan-kawan penelitian itu tabel dari koneksi pin ini yang perlu perlu dibuat untuk kemudian bisa orang lain baca kemudian tahu jadinya. Ini kita tidak gunakan dulu ini. Enam, 7. Oke.
Tombolnya kita coba dulu ya. Tapi tombol ini bukan tombol, ini tombol biasa nih. Tombol 3. Tombol ini konektor berapa nih? Konektor 2 ya. Ini sambil yang program sebelumnya ya, konektor 2. 1. Ini berarti satu lagi. Delapan itu ada di sini atas. Oke, 8. Jadi saya menghubungkan satu pin 8 dari Arduino Mega Pro Mini ini ya. Pin 8-nya ke konektor 1 ini. Di sini ya, ini pin 8 ke konektor konektor 1. Konektor 2 di master micro Arduino-nya di tombol nomor 8. Kita coba dulu untuk melihat fungsionalitas dari sebelum kita ke keypad ini ya. Kita melihat dulu fungsionalitas dari LCD-nya. Ntar saya kirim aja nih. Karena waktunya terbatas, saya kirim ke grup dulu. Nah, 46. Ini kemudian coba dulu. Saya selipkan di sini ya. Nah. Duplicate. Duplicate lagi. Sampai foto. Nah, sini setup nih. Di slide saya masukkan juga biar kawan-kawan bisa lihat. Nah, jadi tadi sudah saya kirim lewat grup untuk ininya ya, apa namanya, programnya. Ini yang di sini. Nah, ini tadi filenya sudah saya kirim, bukan file, coding programnya, kode programnya. Nah, jadi judulnya kita menguji coba ininya dulu ya. Oke. Menguji coba konektor, bentar. Pin 8-nya konektor 1, konektor 2, pin 1, pin 8. Nih, konektor 2 ke pin 8. Konektor 2 yang bawah, kemudian ini ke digital di 8. Dari Arduino di Arduino Mega Pro Mini-nya, itu kan ada berapa? 12 itu ya? Oh iya, 12, mohon maaf. Bukan 2 ya, 12 itu ya. Mata saya ngeliatnya 2. Oh iya, CN12. Nah, ini kita koreksi di sini. Ini di sini. Slide. Ini koneksinya konektor 12. Nah, CN-nya 12.
Baik ya, kita lanjut. Kalau sudah, sekarang dicoba dulu. Ini isinya adalah nanti membaca tombol ya, kita baca tombol. Ini belum baca tombol toggle ya, belum, masih baca tombol biasa. Nah, yang pertama kita perlu menginisialisasi dulu. Ini adalah board apa? Ini adalah Mega. Arduino Mega di sini. Kita pakai Mega or Mega 2560 nih ya. Kemudian saya terdeteksinya di COM24. Port USB-nya yang muncul sini. Sebenarnya ada COM8 dan 9, tapi yang USB sekarang terkoneksi ke laptop saya adalah yang di COM24. Nah, saya pakai itu. Kemudian saya cek rekaman saya masih ada. Oh, rekaman masih ada. Sekarang kita coba upload ya. Ntar kita pilih dulu nih. Nah, ini yang saya katakan tadi nih ya. Pilihan prosesornya atau pilihan microcontrollernya itu ada dua. Yang 2560 ada, yang 1280 ada. Jadi saya tulis kalau tidak salah ya 1280. Mana ya? Kemudian programmernya ini ASP MK AVR ISP MK2 Mark II. Nah, kalau sudah sekarang saya coba upload. Di LCD belum muncul apa-apa nih. Kayaknya nih bentar ya, habis ke putar-putar. Powernya sudah. Kali 2, liquid kristalnya sudah. Oh iya, sebelum ini kita coba yang blink dulu ya. Example, kemudian basic, blink. Ini biasanya sebelum kita memprogram yang lebih banyak, kita pakai yang blink dulu. Ini sudah jalan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pin satunya kita pin 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya kembali ke slide lagi ya. Ini 2, 3, 4. Duanya konektor 1. Konektor 3 pin 1, 2. Abu-abu, putih, hijau. Baik, ini di tempat saya belum berfungsi, tapi coba saya pindahkan pin ini ya. Pin ini ke LED untuk memastikan bahwa output yang ini bisa muncul ya. Nah, saya pindahkan 6 pinnya ini ke sini. Ke sini. Saya ngecek, bisa jadi kabelnya kemudian atau jumpernya yang bermasalah. Kita coba cek satu-satu dulu ya. Ini kita. Ini saya matikan dulu ya.
Saya pakai yang ngeblink ini dulu. Sketch baru. Saya ingin uji pinnya dulu apakah berfungsi apa tidak. Karena takutnya si ininya konektornya bermasalah. 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 6 ke sini. Hmm, empat, 5, 6, 7. Tuh kan, ada satu yang tidak nyala dari sekian banyak pin ini. Pin 7. Jadi kabelnya ini kadang-kadang ada yang kemudian bermasalah. Kalau kita geser, 2, 3, 4. Tetap nih mati satu. Saya ganti dulu ya satu ya. Warna oranye, coklat. Satu tidak nyala kabelnya. Kurang satu pin. Warna Nah, ini pin saya sudah nyala semua. Ini saya memastikan saja bahwa kabel atau konektor yang saya hubungkan itu, yang saya pakai ini apa namanya berfungsi ya. Ini caranya gini seperti ini. Nah, jadinya sudah nyala semua. Baik, kalau sudah saya pindahkan lagi ke LCD-nya tadi ya. Konektor 6. Baru saya upload lagi yang tadi ya. Usernya masih error.
Bentar ya. Saya buka dulu examples. Liquid crystal. Bentar ya, saya pindahkan pinnya lagi nih. Kita pindahkan di 2 gitu. Yuk, 12. Ini 12, 11. Ini 432. Alhamdulillah. Ini pindah ke pin 11 12 ya. Satunya ke pin 11. Ntar ya, ini koneksi pinnya belum beres nih. 8, ini 9, 10, 11. Pin 11. Kemudian D4-nya saya koneksikan ulang nih ya ininya. Pin-pinnya. Ngikuti yang baru. Ini ke D4-nya pin. Kayaknya pin 4. 2, 3, 4, 5. Empat itu di atas. Empat. Karya saya 4, 5-nya hijau. Kuning dulu atas.
ke bawah. Hello world. Oh, pantesan. Pantesan. Satu ke. Udah ada yang mau jalan? Bentar ya. Saya aja salah pot nih. Bukan. Bener. Sini. Tiga. Tadi kalau bling mau jalan. Coba bling dulu. Saya pastikan dulu ini sudah disolder apa belum. Mungkin ada yang sebagian belum saya solder. Sudah.
Sudah dicoba Blink bisa jalan? Kalau sudah bisa connect, bisa sambil dicoba Blink ya. Oh belum. Library. Bentar, saya coba lagi. Ada yang bisa connect? Sidik belum. Kita coba yang ini lagi. Waktunya soalnya hampir habis ya. Dua script yang saya kirim itu tolong digabung jadi satu di ini. Di Arduino IDE-nya ya. Jadi ini file baru. Ini saya paste di sini ya. Nih, coba kita pakai salah satunya dulu. Yang di atas atau di bawah ini sama kayak ini. Ya. Include kolom yang ini ya. Yang apa namanya? Yang row dan itunya yang 17, 19 kan ada 2 kali tadi saya kirim. Yang kedua. Yang 17, 19, 21 yang atas ini untuk Arduino Uno ini, yang 9876 itu. Kemudian yang bawah ini yang 17, 19, 21, 23 itu untuk yang Arduino Mega Pro Mini. Kita sekarang coba yang file kedua ini dulu. Ya, bentar. Saya copy paste dulu. Sini. Ini saya buka file baru. Nah, ini ya. Kadang-kadang kalau di copy paste dia ada karakter yang aneh nih yang muncul ya. Dia harus karena nanti ada pesan error di situ. Nah, nih. Coba dulu. Kita membacanya sekarang tidak ditampilkan dulu di LCD, tapi di serial monitor nih tampilnya. Dan saya coba upload dulu ini ya. Jangan lupa di sini kita perlu satu namanya library keypad ya ini. Jadi di pojok kiri ya. Di sebelah kiri itu nanti kan ada gambar buku-buku itu library. Ketik aja gini keypad. Nah, keypad nanti tolong diinstal yang keypad by Mark Stanley Alexander Breivik ya, Breivik. Ya. Ini perlu diinstal namanya library-nya keypad. Jadi di library manager sebelah kiri itu, menu sebelah kiri kan ada nih yang kayak buku-buku tumpukan itu. Diklik sini. Atau di sini juga boleh kalau mau nyari di library-nya sini. Sketch include library. Nanti di situ ada keypad ya. Nih, tempat saya kebetulan sudah ada. Ini kalau saya includekan lagi dia 2 kali jadinya keypad. Saya hapus satunya.
Nah, itu ya. Key dan keypad. Jadi kalau saya hilangkan sini, kita include library-nya. Keypad. Nah, kalau kita include keypad, di sini dia akan menyertakan dua sekaligus ya, library-nya key dan keypad. Nah, sekarang kita upload, kita coba baca, ini sudah jam 11, ada tidak kawan-kawan? Ya, sekarang saya tekan. Baud rate-nya berapa? 11.000, 11.115.000 nih. Nah, itu kan ada sudah kelihatan yang saya pencet angka 1, angka 2, 3. A, B, C-nya muncul di situ. Nah, ini akan kita gunakan nanti ya. Jadi saya kirim sekali lagi ya, saya kirim sekali lagi filenya. Bisa jalan? Jam 11. Jadi tempatnya sudah bisa baca, tapi ke LCD-nya belum. Entah ada masalah apa nih koneksi ke LCD-nya. Nah, nanti kita sambung lagi di pertemuan berikutnya untuk LCD. Jadi apa yang kemudian nanti akan kita pencet di tombol sini. Sementara kalau yang ini tadi kan, yang ini tadi, ini tampilnya baru di serial monitor nih. Nah, ini kan tampil di serial monitor. Jadi kalau misalkan saya pencet angka 1, dia muncul situ tombol yang dipencet adalah atau key press 1 dan seterusnya. Saya save dulu ini ya. Ya. Baik, itu dulu ya. Jadi sementara tadi baru bisa connect ke keypadnya dulu. Yang connect ke LCD-nya kayaknya masih ada yang perlu dicek kenapa tidak bisa tampil di LCD yang ada di apa namanya master micro Arduino board-nya. Baik, karena sudah jam 11 lewat, saya mohon maaf karena tadi kita juga sudah mulai lebih dari jam setengah 10 ya, jam berapa tadi? Jadi kayaknya sudah cukup. Untuk kemudian kita lanjut di pertemuan berikutnya. Nanti kita pakai ini aja nanti. Kalau koneksi LCD-nya tadi bermasalah ke situ, kita pakai eksternal aja nanti. Apa katanya?
Direktorinya maksudnya. Oh, coba siapa ke kayaknya sudah ya. Coba dia upload lagi coba. Apa katanya? Oh, belum diinstal kayaknya anunya, library-nya nih sini. Nanti lanjut lagi ya. Jangan lupa diinstal library-nya, library KeyPad. KeyPad nanti kalau sudah diinstal nanti kan dia akan itu kayaknya di tempatnya Mahmudi dia nyari library-nya. Baik, saya kira itu dulu ya untuk hari ini. Presensi tahu nih ada di sini. Saya tidak hafal, nanti kita akan buka presensinya. Hari ini saya cukupkan dulu. Mohon maaf kalau ada beberapa yang kemudian belum jalan. Nanti kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.